siapa yang meminum telaga itu, air dari telaga itu, maka tidak akan merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Itulah telaga yang kita harapkan bisa minum darinya, dan salah satu caranya adalah semakin cinta kita kepada Rasulullah. Pendapat kedua mengatakan Al-Kautsar itu bermakna nikmat yang banyak. Bapak Ibu, nikmat Allah yang mungkin kecil yang sering kita remehkan, di antaranya ketika Bapak Ibu pakai kendaraan, tiba-tiba di lampu merah yang ketika Bapak Ibu datang tiba-tiba jadi hijau, itu kan nikmat. Ketika Bapak Ibu ke toiletnya tidak ngantri ataupun tidak ada di toilet dan bisa langsung masuk ke toilet, itu kan nikmat. Tetapi terkadang nikmat-nikmat yang kecil ini seringkali kita remehkan begitu saja. Maka kita bersyukur ketika dapat nikmat keempat. Satu, yakin nikmat dari Allah. Yang kedua, ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, berterima kasih kalau nikmat itu melalui manusia. Yang keempat, gunakan nikmat untuk semakin dekat dengan Allah. Al-Kautsar namanya, nikmat yang banyak. Ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak, bagaimana cara bersyukurnya dalam ayat ini? Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Bapak Ibu, menyembelih hewan kurban itu bahasa Arabnya setidaknya ada dua. Satu namanya nahara. Kalau nahara, menyembelih hewan kurban itu tidak dijatuhkan dulu, tidak dijegal dulu. Cukup hewan kurban itu berdiri saja hewan kurban tadi, lalu disembelih. Nah, kira-kira pernah Bapak Ibu melihat hewan kurban disembelih berdiri? Ada apa kira-kira? Unta. Unta itu tak perlu direbahkan, tak perlu dijatuhkan. Untanya tetap berdiri, maka diambil pisau lalu digorok lehernya. Karena unta itu lehernya cukup panjang, maka mudah menyembelihnya. Itu bahasa Arabnya nahara. Kalau dijatuhkan terlebih dahulu, lalu baru disembelih, sembelihnya pun tidak berkali-kali, cuma sekali, paling banyak 2 kali. Bahasa Arabnya berubah menjadi zabaha. Kalau ditambah plastik, zabaha berarti dijatuhkan dan digorok berkali-kali. Makanya ketika anak lahir laki-laki di zaman Fir'aun, wa inna jainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab yuzabbihuna abna'akum. Jadi Fir'aun kalau dapat anak laki-laki, maka anak laki-laki diambil oleh prajuritnya, dihampaskan ke bawah lalu digorok berkali-kali. Itu sakit tagisnya Fir'aun. Cuma Fir'aun itu Bapak Ibu punya istri namanya Asiyah. Sepanjang hidup Fir'aun tak pernah digugat cerai sama Asiyah. Bapak mau itu kira-kira Ibu? Fir'aun itu tak pernah digugat cerai oleh istrinya. Padahal jahatnya luar biasa. Karena Fir'aun itu jahat ke orang lain tapi tidak ada ke istrinya. Ke istrinya kayak mana? Ke orang lain jahat luar biasa. Maka bahasa Arabnya zabah. Nah, Bapak Ibu, apa hukum kurban? Kurban kalau dihukumi, pendapat mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan bagi siapa pun yang mampu. Maka syarat kurban itu ada 5. Satu, Islam. Yang kedua, dia bukan budak berarti dia merdeka. Yang ketiga, dia sudah balik. Yang keempat, dia berakal. Yang kelima, dia mampu. Contoh, di kampung Bapak Ibu, jauhi kurbannya sudah 8. Dan kurban nomor 9, tinggal 1 orang lagi, 6 orang. Berarti 7 orang, 1 orang lagi belum ada yang daftar. Karena belum ada yang daftar, 3 hari lagi mau Idul Adha, tiba-tiba mohon maaf, ini contoh saja, Pak Ahok datang. Kata Pak Ahok, Bu, yuk Pak Ahok, kami panitia kurban, ada yang daftar cik lain. Barang 3,3, ambillah mu yang bayar, dibayar 3,3. Pertanyaannya, sah tidak kurban yang nomor 9 Ibu? Yang nomor 9 itu sah tidak Ibu? Sah tidak? Ibu-ibu ini kok gara-gara nonton film Walid, aku ya Ustaz kan? Gara-gara film Walid, aku tak Walid dulu. Ya sah kira-kira Ibu? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Mama yang pertama yaitu Islamnya. Tetapi uangnya boleh diambil. Ambil uangnya dan diberikan ke kambing, lalu nanti kambingnya disembelih, digulai, dimasak dan dimakan bersama orang sekampung, itu boleh.
sebagai kurban tidak boleh karena syaratnya tidak terpenuhi. Islam merdeka, balik, berakal, mampu. Siapa yang dikatakan mampu? Dikatakan mampu itu begini, orang yang memiliki makanan untuk dirinya dan keluarganya selama 4 hari. 4 hari itu kapan? Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Di 4 hari ini Bapak Ibu dia punya makanan, dia punya uang untuk hidupnya, untuk keluarganya. Dan ketika itu uangnya berlebih lagi untuk berkorban, contoh 3 juta. Berarti kalau ada lebihnya uangnya, dia dikatakan sudah mampu berkorban. Maka sampai hari itu untuk sekeluarga berapa? Kalau orang paling kaya juta. Nah, 1 juta tabungannya ada 5 juta. Dia keluarkan 1 juta untuk makannya dan keluarganya selama 4 hari. Berarti lebih berapa Ibu? Belum itu macam dikali 4 juta. Nah, kalau korban di kampungnya 3 juta, berarti bisa berkorban? Bisa. Orang yang seperti itu dikatakan mampu berkorban. Maka orang yang mampu tetapi tidak mau dia berkorban, hati-hati dengan hadis Nabi. Man wajada sa'atan, siapa yang mampu berkorban, falam yudha, tapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia dekat-dekat ke tempat salat kami. Secara umum, secara khusus tempat salat itu masjid musola. Tetapi secara umum semua tempat di dunia ini bisa untuk salat kecuali WC dan tempat bernajis. Jadi kalau kami maknai yang mampu berkorban dan mau dia berkorban, kalau sudah WC pemahaman secara umumnya gitu. Maka hati-hati Bapak Ibu, karena kualitas kita itu bukan dari ibadah wajib kita, tapi kita berkualitas di mata Allah bergantung dengan ibadah sunnah kita, dan salah satu sunnahnya itu adalah kurban. Sejak kapan kurban itu disyariatkan? Tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah Nabi Hijrah. Tapi kalau sejarah itu sejak Nabi Adam. Nabi Adam itu punya anak berapa orang itu? 40. Dalam 20 lahiran, ya 40. Kembarnya pasang-pasangan untuk dinikahkan, berarti nikah silang. Si Habil punya pasangan Ikrimah cantik luar biasa, si Habil punya pasangan lahir biasa saja. Habil nikah dengan yang biasa, Habil nikah yang cantik, akhirnya iri dengki. Maka ketika itu Allah menyuruh mereka berkorban. Si Habil diletakkan kambing yang besar di atas bukit, si Habil meletakkan buah-buahan yang busuk. Maka disebar petir kurban mereka, yang hilang itu adalah kambingnya Habil. Bukti diterima Allah. Karena itu para ulama mengatakan ketika Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya, kan diganti juga kambing ibu ya. Nah, kambing itu dari mana? Ada yang mengatakan itu adalah kambing Habil yang diangkat oleh Allah dan Allah gantikan dengan Nabi Ismail ketika disembelihnya. Maka Bapak Ibu, sejarah awalnya. Sejarah kedua, korban itu masanya Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'al sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Nabi Ibrahim itu mengantarkan Hajar dan Ismail di sebuah lembah yang sangat sunyi. Bahkan tumbuhan pun tidak mau tumbuh di sana. Jangan kalau tumbuhan saja tidak mau tumbuh di sana. Pertanyaan kami Bapak Ibu, berapa kali Nabi Ibrahim itu melihat anaknya? Pendapat pertama mengatakan sekali setahun Nabi Ibrahim itu ke Makkah melihat Ismail bin Hajar. Ada pendapat lain mengatakan ketika Nabi Ismail balik, mau ayahnya datang. Dalam ayat falamma balagha, ketika usianya balik, ayahnya datang usianya balik. Balik itu berapa umurnya Bapak Ibu? Ada 9 tahun, ada 12 tahun. Kalau paling tinggi tidak pun ada dia haid ataupun tidak mimpi basah, tapi umurnya sudah segitu, dia sudah dikatakan balik. Usia berapa Bapak Ibu? 15 tahun. Taruhlah 15 tahun usia Ismail, baru datang ayahnya. Sejak kecil dia tidak melihat ayahnya. Ketika itu datang ayahnya, mau nyembelih anaknya, Pak, sembelihlah ya. Saya terheran-heran, kok mau gitu ya? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kok mau anaknya? Anak yang soleh tentu dibentuk oleh keluarganya. Ini pelajaran penting bagi ibu-ibu. Ketika Hajar membesarkan Ismail, Hajar itu mengajak Ismail bercerita. Yang diceritakan oleh Hajar hanya kebaikan suaminya, kebaikan ayahnya. Nah, ayah engkau namanya Ibrahim. Ibrahim itu sedang berjuang, dia bermimpi, dia Khalilullah, dia kesayangan Allah, dia begini. Lalu ketika dia bertemu
lain, yo ibadah yang kadang dia apa-apa ada yang lain. Cuma zaman sekarang itu yang bilang ibu-ibu bercerita dengan anak-anak yang diceritakannya keburukan suaminya, kalau tidak bahagia mak lanjut, aku bagi itu lanjut lalu akhirnya anak tidak begitu respect kepada ayahnya. Kenapa? Cerita dari ibunya hanya cerita keburukan tentang ayahnya. Dari disembelih maunya, lalu dilanjutkan oleh Nabi. Ustaz, berapa ekor Nabi berkorban? Setiap tahun itu Nabi berkorban 2 ekor, kecuali ketika beliau akan meninggal dunia. Ketika akan meninggal dunia, kurban Nabi itu 100 ekor unta. Ada yang mengatakan 100 ekor kambing. 63 disembelih oleh Nabi, lebihnya disembelih oleh Ali. Ketika belum menyembelih 2 ekor kambing setiap tahun, apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ahli Muhammad. Kambing yang satu terimalah ini untuk Muhammad, untuk keluarganya Muhammad. Dan kambing yang satu lagi, ya Allah, ini untuk umatnya Muhammad. Maka bagi orang di luar sana yang belum mampu berkorban atau sepanjang hidupnya tidak mampu dia berkorban, dulu dia sudah dikorbankan oleh Nabi Muhammad. Dan di sini pula belajar boleh mengkorbankan orang yang sudah meninggal dunia, tetapi cukup dibuat nama orang yang hidup, jangan almarhum lebih. Kadang banyak orang di spanduk korban itu al-jawi nomor 2 almarhum bapak ini, almarhum ibu itu. Kenapa? Karena kalau dibui almarhum bapak ibu bermasalah ke dagingnya nanti. Ketika almarhum yang kita buat dagingnya, daging jatah peserta, bukan jatah kampung, jatah rumah, tapi jatah peserta, orang yang ahli warisnya tidak boleh memakannya. Kenapa tidak boleh? Karena tidak izin dari orang yang berkorban. Apa caranya ibu-ibu bapak-bapak minta izin kapan yang lagi meninggal dunia? Ada bayar. Cukup dibuatkan nama orang yang hidup, tapi niat yang orang yang meninggal dunia sampai insya Allah. Kalau tidak sampai, bapak ibu nanti dari dulu dunia kan bapak ibu. Bego datang ke Ustaz dia sampaikan. Banyak orang yang tidak sampai insya Allah. Bentuk sayang orang tua rancang, tetapi caranya pun harus rancang. Bukan nama yang hidup, niatnya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Rancang itu. Kecuali memang wasiat. Orang bapaknya bilang, nah, kalau sempat korban, kenapa mati? Tak korbankan. Ada wasiat bela mengampung di situ. Yang lainnya jatah peserta sedekahkan, yang orang akan jatah kampung. Karena bapak ibu, daging itu nikmatnya berhari ibu bapak. Saya yakin 2 hari. Hari ketiga balik macu ibu makan. Kalau tidak ada itu juga lihat. Tapi bagi orang-orang miskin, kita berikan daging kepada mereka. Sudah lama tidak makan daging, dimakankan daging tadi. Lalu mereka berdoa, ya Allah, yang buat korbanku, kalau punya jodohnya datangkan jodohnya. Kalau ada punya anak datangkan anaknya. Kalau rezeki sempit berkahi rezekinya. Kalau sakit kayak penyakitnya. Doa orang-orang seperti itu dijawab oleh Allah SWT. Kalau itu boleh berkorban orang yang sudah meninggal dunia, tapi nama kita saja, niatnya untuk mereka. Atau di sekitar kita ada orang kafir, orang non muslim, lalu korban di kampung awak banyak, dia kira hanya boleh atau tidak boleh. Ubur-ubur keliling jawab boleh. Boleh tidak boleh? Di kampung awak banyak korban, atau ada kiamat banyak. Di tetangga awak orang non muslim, lagi hanya boleh tidak boleh. Kalau korban sunnah boleh, kalau korban wajib tidak. Korban wajib itu bentuknya ibu nazar. Ya Allah, kalau anak saya lulus kuliah saya berkorban, kalau tidak lulus tidak berkorban. Maka kalau lulus anaknya hanya nazarnya harus dibayar wajib. Berarti dagingnya itu untuk orang miskin. Daging itu dibagi 3. Pertama untuk orang yang berkorban, sepertiga untuk tetangga, sepertiga lagi untuk orang miskin. Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, yang berharap lebih itu kan bukan dari dagingnya, tetapi kata Nabi SAW, yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, tanduknya, bulunya, kukunya akan menjadi saksi kalau kita pernah berkorban dan memberatkan timbangan kebaikan kita. Kenapa kuku, bulu,
tanduk itu sesuatu yang pasti terbuang. Nan tabuang saya bermanfaat bagi awak nanti di akhirat, apalagi nan berguna. Ustaz datang ke rumah kami ya, mengaku makan sup apa? Sup kuku gantian. Enggak ada. Ada dendeng randang tanduk agabi. Pasti akan terbuang. Yang terbuang saja Bapak Ibu menjadi penyelamat dan pemberat timbangan awak, apalagi dagingnya. Bikulli syahratin hasanah, dari setiap bulunya itu ada kebaikan. Nah, para ribu bulu Jawi Bebo, Allah kalau pernah mentor dan pernah jadi tombol cerita aja ya. Ya rapat pulang besok saya bilang ibu tuh beribu dengan setiap bulunya itu ada kebaikan. Kalau ketujuh awak cik Jawi itu para juta bulunya dibagi 7 asri pula kalau itu Bapak Ibu. Banyak sekali. Maka yang paling berkorban punya niat mari segera berkorban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Atau ada pertanyaan jemaah lain, Ustaz, saya peserta kurban. Lalu menerima hewan kurban. Ya, kurbannya itu hewannya banyak, jadi daging di rumah cukup banyak. Siap. Siapa mana? Kami lagi tagah-tagah di dokter makan daging. Tidak boleh banyak-banyak. Apa boleh pun banyak tapi bosan. Kalau daging banyak di kulkas, tak tahu kapan dimakan, kami jual selesai. Boleh tidak? Aku dah boleh. Aku tak boleh. Karena awak peserta kurban. Karena peserta kurban, sia yang menjual dagingnya, sia yang menjual kulitnya, yang menjual kepalanya, enggak ujian talah, tak ada kurban begitu. Tetapi kulit nanti dipisahkan para ulama menjadi pembahasan tersendiri. Kenapa? Karena mengolah kulit itu banyak. Dipanggil sajalah www.com. Kalau bisa ngolah. Kalau dibagi kete-kete kulitnya tadi dibagi ke Bapak Ibu, oh yakin sakampung itu bawa bangkai. Kenapa? Pada akhirnya terbuang juga. Maka silakan dijual dan dibuangnya untuk fakir miskin. Tidak boleh untuk masjid, harus fakir miskin. Tapi dagingnya tidak boleh dijual bagi peserta. Tapi bagi orang yang tidak peserta boleh dijualnya. Bapak Ibu tidak peserta, tapi bagi jatah daging untuk tampuang untuk rumah, Bapak Ibu jual sate, baik sate dijual orang boleh Bapak Ibu? Boleh, karena kita bukan peserta. Peserta tidak boleh menjual jatah hewan kurbannya, mungkin hewan kurbannya. 3 tahun yang lalu kami mendapati seorang ibu di sebuah kota siap kurban bernama. Ibu itu kerajunya pemulung. Ketika dia mulung dapat hasil sekian ribu cuma, tapi setiap hari itu selalu ditabung. Ketika dia tabung beberapa tahun, kata beliau 2 tahun, mengumpulkan uang, terkumpullah 3,5 juta lebih kurang. Lalu ketika terkumpul dia datang ke kandang kambing, orang jual kambing, dia beli kambing. Dirinya kambing tersebut. Kami mencari di tengah jalan Bapak Ibu, karena orang ramai, kambingku malu-malu aja di rumah di jalan. Ayah di kerajaan ibu tadi 3 dulu kambing tadi. Dia tanya ke masjid sampai kami khutbah Idul Adha. Ketika itu katanya, Pak, kok kambing itu? Kurban 6 tahun. Mudah-mudahan korban ini menjadi kendaraan bagi saya nanti masuk surga. Pemulung, kambing dengan dalam hatinya mau berkorban sampai hidup kurban. Karena awak bukan pemulung, tetapi Allah berikan kenikmatan rezeki yang luar biasa. Maka sisihkanlah sedikit rezeki itu untuk berkorban pada tahun ini. Karena kualitas kita kalau tak ada itu semua. Namun kemudian banyak korban banyak tahun itu. Aku kecil mereka dia lagi aku kena lawan hati ya. Ustaznya lagi berkorban alhamdulillah tak mulai. Cuma niat aku ya Allah ini untuk korban saya niatkan untuk keluarga saya. Maka niatkan untuk diri sendiri, untuk keluarga. Maka keluarga semuanya sudah baik pahala juga baik dakwah baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Apalagi untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kirimkan pahalanya yang mungkin selama ini belum pernah ataupun sudah pernah ingin berlebih pahala dua. Niatkan untuk itu. Ada ibu-ibu dibawa anaknya ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, meja dokter itu
kakak ada yang buta. Dokternya marah. Ketika dokternya marah, anaknya menjelaskan, dok maafkan ibu saya sakit. Apakah ibumu gila? Iya, ibu saya gila. Sejak kapan ibumu gila? Sejak lahir. Kalau ibumu gila sejak lahir, kamu kok bisa ada? Kamu anak kandungnya ya? Umur 20 tahun, kakak-kakak saya, ibu saya melihatkan perkembangan yang baik, lalu kakek saya mencarikan laki-laki dinikahkan dengan ibu saya. Ketika mereka menikah, ibu saya hamil, tiba-tiba ayah saya lari kabur, tak balik-balik lagi. Ketika itu penyakitnya kembali lagi. Saya pun lahir. Ketika saya lahir digendongnya kata kakek saya lalu jadi pasal saya. Kakek saya merawat saya. Lalu ketika ibu saya sudah besar, saya merawat ibu saya. Ketika ibu saya butuh makanan, saya menyuapi. Dan sekarang kalau boleh lihat, badan saya, punggung saya sudah merah-merah bekas pukulan dan gigitan ibu saya. Apa kata dokter? Nah, ini adalah alamat panti jompo, antarkan saja ibumu ke sana. Karena ibumu tidak tahu kalau kamu anaknya. Kamu tidak tahu kalau anaknya dan dari sana hidup bahagia cari pasangan hidup lain. Anak yang hebat bilang begini, ibu saya memang tidak tahu saya anaknya, tapi Allah tahu kalau saya anaknya. Kemanapun saya lari, pada akhirnya saya anaknya. Dan tidak ada alasan bagi saya untuk meninggalkan walaupun kondisinya seperti ini. Pulang dia rawat ibunya. Dan beberapa waktu yang lalu dia berubah besar. Salah satu niatnya untuk ibu yang sangat dicintainya. Aku satu orang ibu bisa menjaga 10 orang anak ibu, tapi 10 orang anak belum tentu bisa menjaga satu orang tua. Ada namanya Hauzan. Hauzan kau punya adik banyak, cuma merantau. Dia yang tinggal di kampung sendiri, ibunya tua, dirawatnya ibunya. Adiknya pulang. Apa kata adiknya? Saatnya sekarang kami yang merawat ibu. Kata adik yang nomor 2. Kata abangnya tidak bisa. Selama ini saya yang merawat ibu. Kalian kemana aja? Ya kami sibuk berkuliah, kami sibuk bekerja, dan kami ingin merawat ibu sekarang. Tidak bisa, kata abangnya. Adiknya keras juga ingin menjaga ibunya, merawat ibunya. Karena jarak dari rumah dan rantau cukup jauh, jadi mereka tidak bisa ganti-gantian. Atau kata adiknya, kami ingin merawat ibu. Tidak, kata abangnya. Karena adiknya ingin juga dilaporkan abangnya ke kantor polisi. Di proses laporannya, Bapak Ibu masuk ke pengadilan. Ibu itu didudukkan di depan hakim dan ditanya, Bu, Ibu mau pilih mana? Hidup dan dirawat anak pertama atau anak kedua? Apa jawaban ibu? Pak Hakim, anak laki-laki yang pertama itu mata kanan saya. Anak laki-laki kedua itu mata kiri saya. Tidak ada seseorang yang mau milih mata kanan atau mata kiri. Keduanya penting. Saya tidak bisa milih dengan siapa saya akan tinggal. Lalu hakimnya apa? Diputuskan ibu itu tinggal dengan anak yang kedua. Dengan alasan anak kedua muda, dia kaya raya, bisa memenuhi kebutuhan ibunya. Anak pertama sudah jatuh miskin, dia sudah tua, takutnya kebutuhan ibunya tidak bisa dipenuhi. Akhirnya diketok. Lalu ibunya dirawat oleh adiknya. Abangnya, anak pertama ini namanya Fauzan, menangis. Sebulan lamanya dia menangis, putra matanya. Menangis kalah di persidangan bukan karena warisan, bukan karena rumah, bukan karena kendaraan, tapi karena tidak bisa merawat ibunya. Kita ingin anak-anak seperti itu, dan kami berdoa mudah-mudahan di rumah Bapak Ibu akan muncul anak-anak seperti itu. Amin, Bapak Ibu. Loyola semuanya bagi. Amin, ya Allah. Amin. Cerita sedih-sedih selesai memotivasi untuk makin meniatkan diri bagaimana kita berkorban, niatkan ke orang tua sampai insyaallah. Bapak Ibu, kurban itu syiar. Kalau syiar itu Bapak Ibu bahan doa-doa atau penambahan-nambahan? Apa? Syiar itu bagian hadiahkan atau basura-basura? Basura-basura. Maka kalau Bapak Ibu bersedekah membuat di papan tulis hamba Allah, bagus. Tetapi kalau kurban tidak boleh buat hamba Allah. Disitulah waktunya dan tempatnya
yang dah muat di panjang kadang-kadang. Maka zaman dulu Bapak Ibu, orang berkorban di balinya jawinya, lalu diselimuti jawinya dengan kain putih. Di atas kain putih itu diberi nama kadang-kadang Ustaz Bintang contohnya. Jawinya ada satu pemati dotor, karena itu 1 juta. Nah, rata-rata di depan masjid ada tuh orang tuh jawi siapa? Jawi Bintang. Ustaz tuh karena jawinya ceramah saja. Sabadang tuh jawinya. Aku karena jawinyaikuah, bintinya banyak. Si bantu jual baru. Maka tahun berikutnya akan tanya tadi, aku ingin sabadang itu lo jawi tahun besok. Maka orang yang berkorban sagadang itu Bapak Ibu dapat 2 pahalanya. Pahala pertama dia berkorban, pahala kedua apa? Dia memotivasi dan berdakwah secara tidak langsung sehingga orang di luar sana mau pula berkorban. 2 pahala Bapak Ibu. Ada amal itu yang terlalu nampak nampakan Bapak Ibu. Bapak Ibu mengaji Jumat itu terlalu nampak Bapak Ibu, terlalu suka yang lain Allah datang termotivasi. Tapi tahajud awak, duha awak, sedekah awak itu tidak terlalu orang lain tahu. Cukup awak ya Allah saja dan tahu. Disitulah awak belajar ikhlas dari korban. Bapak Ibu, ikhlas itu memang sulit, tetapi insya Allah bisa dikerajuan. Ikhlas itu salah satu cirinya Bapak Ibu, tidak tinggi hati ketika terlalu dipuji. Dipuji orangnya biasa saja, biasa tidak tinggi hatinya. Dan ciri orang yang tidak ikhlas itu berkecil hati ketika tidak ada yang memuji. Bapak Ibu baik tapi kalau dipakai tas itu mahal, kalau boleh 10 juta, tak ada yang memuji. Kira-kira balas hati Ibu. Biar usaha itu tahu. Tetapi kalau saya tidak jadi kawan-kawan RSAM pun tak tahu muni salah catat tak ada memuji. Berarti berkecil hati ketika tidak ada yang memuji pertanda tidak ikhlas. Yang ketiga itu Bapak Ibu sakit hati ketika ada yang mencaci. Itu berarti tidak ikhlas. Contoh ikhlas ibu-ibu makan, ibu-ibu masak. Kalau dinyatakan apa pulang ketika Bapak pulang ibu kecil, Pak makanlah. Kata Pak adalah makan tadi di Simpang Raya. Merasa hati ibu. Ibu banyak sekarang apa pulang dari Dangkar Pak makan Pak tadi makan harus hati ibu. Sakit hati tidak ikhlas berarti masak. Orang ikhlas itu dimakan dan dimakan biasa aja. Cuma sampai ketika itu butuh perjuangan. Tidak bisa dapat langsung hari itu. Aku aja ini Bapak Ibu berwudu kan. Aku yakin aku jam 10 nggak bisa dulu langsung. Tapi kalau belajar ikhlas hari itu bisa ikhlas langsung Bapak Ibu. Ya enggak. Butuh tahapan-tahapan sampai ketika itu supaya Bapak Ibu tidak mudah kecewa dalam hidup. Orang yang sering kecewa itu Bapak Ibu orang yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas itu tidak pernah kecewa dalam hidupnya karena setiap apa yang dia lakukan memang tidak dihargai manusia, tapi setiap perjuangan pasti dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap pada manusia, sakit hati yang disengaja. Boleh bisa tuh itu. Berharap pada manusia, sakit hati yang disengaja. Ada di zaman Abu Nawas, dia pulang kampung apakah? Dicari masjid di kampung itu buruk. Kata apa? Wah kamu nak balik masjid itu buruk kan? Dari awal, kamu biayai seluruh pembangunan masjid syarat satu. Atau jangan pernah sampaikan ke orang kalau saya yang membangun masjid. Kata pengurus, siapa? Lalu dibangunlah masjid tadi 3 tahun berlalu siap. Semua orang di kampung tentu bertanya-tanya siapalah yang membiayai masjid itu. Nah pengurus mendapat pesan, jangan pernah sampaikan kalau saya yang membiayai masjid. Kata pengurus, hamba Allah. Dan Abu Nawas itu Bapak Ibu jadi ibu-ibu sepanduk kadang atau bisa dipanduk. Masjid ini dibiayai oleh Abu Nawas. Dipampang jelas sepanduk gadang itu di muka masjid. Padahal bukan dia yang bangun. Nah, ibu-ibu masjid ini dibangun oleh Abu Nawas. Nah, tahulah orang yang membangun kau
Suatu hari apa yang mengambil Sadiko pulang kampung. Lalu sebelum orang salat, apa dari muku dia mimpi. Katanya Musajiko tidak Abu Nawas yang bangun, tapi aku yang bangun. Kan hilang jadi ikhlasnya dia. Kadang Bapak Ibu, kalau awak tidak diremehkan orang bisa ikhlas. Tapi kalau mulai diremehkan orang, biasanya payah untuk ikhlas. Kami merasa mana? Kamu dulu ngaji itu sukunya pakai di media pakai celana katun. Karena ngaji sebuah masjid, kamu duduk di situ. Pengurus masjidnya disampaikan kami yang undang kamu panitia dakwahnya. Kata pengurus, Pak dakwah, Bapak Ustaz nanti bujuk. Karena kamu duduk sebiarnya. Ustaz nanti bujuk. Akhirnya dikejar di Pak dakwah. Pak, Ustaz tu lah masuk tadi yang ke WC. Alah masuk juga duduk dekat Pak di muka. Ikut Ustaznya kok dia cari apa dia nanti sampai ke rumah. Nah, lebih parahnya katanya, lepas lagi ngaji. Dalam hati yang mau ngaji, tidak ada masalah lebih kuat kalau tak undang-undang sekali-kali tadi ngomong. Nah, tak ada imam tu. Imam tu sakit kerongkongan. Akhirnya tak bisa jadi imam. Pak pengurus tak mau jadi imam. Imam, dia remehnya, dia bisa jadi imam. Masa lebih kuat kalau nak nangis sama supaya setiap naik. Kenapa mulai omni sampai saya jadi awal sebenarnya? Karena kita diremehkan. Di situ perjuangannya. Maka Bapak Ibu, kita belajar keikhlasan. Cuma kalau kurban itu ya syiar, buik mudah-mudahan. Suraan berkali-kali diperulus supaya termotivasi orang tua berkorban. Nah sampai situ dulu pertanyaan Bapak Ibu. Yang tak boleh memakan itu keluarga yang tak boleh jatah kurban, kata Imam Syafi'i. Karena tak boleh izin. Karena daging kurban itu milik orang yang meninggal itu. Lain ikhlas kira-kira. Awak tak bisa menganggap kalau itu ikhlas. Oh kenapa awaknya bisa semakan tu? Gitu. Ada bisa macam itu. Memang kalau secara orang tua lain meninggal nasi itu meninggal kurban. Habis itu daging kurban itu dimakan saja oleh keluarganya. Ikhlas saja tidak bisa karena ketika itu kondisi ayahnya itu sudah meninggal dunia, keluarganya sudah meninggal dunia. Maka kata para ulama kan belum izin darinya awak memakan jatah kurbannya. Nah itu pendapat para ulama. Makanya memang membuat orang meninggal dunia kok banyak konsekuensinya dan itu membuat awak panik. Nah sebaiknya buat saja yang masih hidup. Segitu yang bisa menjawab di pertanyaan ini. Kalau yang telah terjadi terdahulu, minta ampun saja ke Allah. Nah bukti yang lain Pak, kurban itu untuk orang yang hidup, bukan untuk orang meninggal dunia. Kata Nabi, siapa yang berniat berkurban satu Zulhijjah dan mulai berniat. Jadi niat itu banyak. Satu niat itu ketika majapiti ke panitia. Yang kedua niatnya ketika satu Zulhijjah dia berniat. Maka sejak satu Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih, maka jangan lihat dia memotong kukunya dan memotong rambutnya. Akhirnya itu akan menikah banyak. Maka tak bisa. Makanya dimaknai kata ulama sebaiknya buat saja namun yang hidup niat saja untuk yang meninggal dunia. Untuk lebih lengkapnya nanti tanya si Ustaz Syamah Fizil. Ambillah yang biasa ngaji fikih. Allah a'lam bishawab. Anda dulu dikeluarkan oleh ini adalah meninggal keluarga mengorbankan yang beliau almarhum. Ambil sedih mama aku dan daging itu dari boleh pulang dia ini orang lain. Waktu kita kiri baru ketemu salah satu alasan yang begitu tidak bisa makan daging jatah kurban, tapi jatah kampung boleh. Jatah peserta itu tidak boleh. Jatah kampung, jatah rumah itu boleh makan. Nah kalau nggak setir tidak mampu. Senyum mas, kalau nggak setir, nggak makan
atau sama boleh, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang lain? Ya Pak, yang apa? Sahur aja. Ya. Memang pendapat pertama Pak, dan ini dipakai oleh Buya Muziza. Kalau Buya Muziza mengatakan yang kulit-kulitnya memang boleh dijual, ya. Tetapi kami dengan beberapa kawan-kawan mengambil pendapat yang berbeda, tidak pun menyalahkan pendapat pertama, karena melihat dari segi kebermanfaatannya boleh dijual. Maka cara menjual yang paling bagus, apa? Cari orang fakir miskin dulu yang berhak menerima bibit hasil penjualan itu, jadi maka agen banyak kulit banyak, maka orang fakir miskin itu ada akadnya kawan, kami serahkan menjualnya ke panitia kurban. Itu apa? Jadi cari orang yang berhak menerima itu berapa orang, misal jadi 10 menerima orang atau 50 orang, cari saja beberapa orang yang berhak menerima itu, panggil dia, agen kulit itu Pak, ikut kulit itu jatahnya untuk apa? Kata akadnya darinya kami tidak bisa mengolahnya, maka kami serahkan saja ke pengurus untuk menjualnya. Itu kan tetap dengan rancak oleh aman, karena barang itu karena diagen karena kunyung fakir miskin. Nah fakir miskin itu boleh menjual itu baik boleh, tapi tidak bisa menjual misalkan kau menjualnya apapun hasilnya baik piti bagian kejual dia. Tak boleh untuk sini dah, tak boleh untuk lampu masjid dah, tak boleh untuk apa kerja dah, harus untuk fakir miskin. Cara yang paling aman tu. Tapi boleh itu kalau lah menjadi kebiasaan, uruf namanya kebiasaan awak dah langsung saja dijual di panitia, di komiti lah diagen ke orang itu pun boleh juga. Tapi kalau yang lebih aman, lebih rancak, nomor 1 tadi itu lebih aman, karena barang itu lagi karena kalau orang berhak darimu itu akan menolong awak menolongan menjualan dan lebih rancak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Ibu? Boleh? Boleh itu cuma mewakili saja. Kalau 50 orang loh, karena 6 mungkin ya. Dia tanya satu persatu. 50 orang yang berhak menerimanya, itu panggil ke 50-nya, itu kan payah belum. Cari saja beberapa orang yang berhak menerimanya, dan di situ ada haknya. Dan PT-nya bisa, lalu PT-nya 3 juta. Dan orang itu bisa jadi 300.000. Jadi orang lain yang berhak menerimanya. Tidak boleh upah, karena kebanyakan disediakan upah, tidak boleh hati-hati. Menagih upah itu tidak boleh jadi kurban. Dari di kampung Pak Ibu mau upah jadi kurban. Jadian kurban itu upah orang bekerja. Bukannya itu di kampung-kampung. Kalau kupon khusus pekerja, itu tidak boleh. Karena upah itu dengan bagian di luar kurban. Upah itu juga JPT. JPT itu upah tidak ada kupon khusus pekerja. Bisa tidak itu ada tujuan bekerjanya. Itu bagi kupon khusus untuk bekerja. Tidak boleh mengambil upah dari hewan kurban itu mesti dibagikan, tidak boleh sebagai upah. Kalau kamu upah jodoh hewan, abadian hewan lain. Misal awak berkurban 3.500.000, 3 juta itu beli hewan kurban, 500 balik ke kupon dan sebagainya. Aku ada si supiti dan si kita 15 juta, 30 juta, balik jauhinan kita, tak perlu syarat-syarat. Jadi itu jadikan sebagai upah boleh, tapi bagian hewan kurban tidak boleh dijadikan upah. Makanya Bapak Ibu akan nambah rancak ketika berkurban, kalau dengan piti kekeh mereka Pak ikut kurban namo, amunnya ke keluarga namo, dan ku otomatis dan piti ko sekaligus untuk biaya operasionalnya. Itu adalah rancak supaya apapun piti mereka bisa dibayar sama kamu. Akhirnya banyak dari kampung-kampung bakalan juga biaya upah dan dia kurban ke piti. Siapa bagi piti awak dan upah kurban? Angkonya sarancaknya menjadi kampung kami. Satu, Jawi nomor 1 kurban pus 3 juta 200, tambah 100.000 3 juta 200. Yang
1.000 itu untuk Pak bekerja. Kalau langsung peserta pagi Pak bekerja, biasanya ada iri-irian. Biasanya peserta nomor 1 upah 150 aja dia. Peserta nomor 2 50 aja dia. Nah suaminya kan upah lagi ke bapak ibu bekerja tentu tidak mungkin. Nah biasa kembali dia, nah itulah upahnya itu aja. Tapi kembali tidak boleh memberikan bagian dari hewan kurban sebagai upah. Tidak boleh. Lalu kurban begitu. Ada yang lain ibu? Iya, bagian baik-baik. Waalaikumsalam. Maupun nyawak, bagian bagian. Betul. Syaratnya awak akan jadi modal kan? Wajib daging itu juga dulu. Berarti lah punya awak daging itu. Nah itu akan sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Jadi lah ambil daging itu jawab dulu kan? Ambil ku awak yang bagian itu berapa tu? Niatnya sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Kalau upah itu hadiah, apa bedanya Ben? Apa beda upah itu hadiah? Kalau hadiah dapat, tidak bagi dah. Kalau upah tidak dapat, nah bagi itu bedanya. Nah maka kan sulit pula mana di situ, membedakannya di situ. Maka lalu paling lancar ketika membayar dengan uang saja dan pekerja itu tetap dibagikan upah rumah saja, upahnya uang di luar korban tadi. Ya. Tapi kalau awak ingin bahagia pekerja awak boleh-boleh saja. Tapi yang dia daging itu dia berarti daging itulah milik awak, awak kuasai sepenuhnya. Kalau keahlian keurangan keraju, keahlian ke tetangga awak, keahlian keurangan jauh terserah awak lain. Nah tapi niat bahagianya bukan sebagai upah, sebagai hadiah. Upah itu pinti, kau pinti sebagai upah apa? Tapi kuat dia sekitar dan dia ngatur lepas. Cuma ada satu pintinya di situ. Kalau daging saja dimaknai tak daging itu beko sebagai upah. Lagi pinti 50.000 kayaknya apa? Ikuti juga daging upah dia itu apa? Itu solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang lain ibu, cek yang terakhir ibu ya. Soalnya itu melayu ibu. Ya. Awak tidak mengambil daging kurban awak. Yang paling afdalnya dia biar itu hatinya sebenarnya. Jadi ketika hewan kurban di dapur itu dan lancar itu, ambil hatinya, pulang, masak, makan, berdoa kepada Allah kurban oleh terima itu yang dilakukan Nabi. Selebihnya dibagikan oleh beliau. Nah, boleh menerima dan daging peserta kurban. Awak berkurban di kampung awak jauh dari tahu. Dagingnya itu kita sampaikan saja ke panitia. Pak panitia untuk daging bagian saya dibagikan saja. Boleh, tidak masalah. Nah kalau bisa dinikmati sedikit itu bagus. Kalau tidak bisa dinikmati karena jarak dan karena sesuatu hal, itu pun tidak akan mengurangi pahala kurban kita. Insya Allah. Tapi setidaknya kita mau berjuang hari ini menyisihkan uang kita untuk berkurban. Insya Allah siapa yang berkurban itu pasti akan diganti jubul. Berkurbanlah 1 ekor kambing atau betul dari sapi. Setelah itu rasakan ada kenikmatan luar biasa yang Allah berikan dalam bentuk ketenangan, rezeki berkah melimpah dan seterusnya kepada kita yang mau berkorban. Kalau ingin
menabung lancar. Kalau ingin banyak tu lancar. Tapi kalau bagi awak sebagian yang iman kurang kue, makin sebanyak tu untuk berjuang. Nampak lo apa baru 3,5 juta, apa kurban. Di situ lo godaannya ni. Tapi berani melawan godaan lebih dekat dengan Allah, insya Allah kita termasuk hamba yang dicintai oleh Allah, dan korban kita akan menjadi tunggangan kita nanti di akhirat. Setiap hidupnya ada pahala di situ. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja kajian Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa bersama. Kita mulakan dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghiran. Ya Allah, terima kasih akan nikmat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat hidayah. Ya Allah, Engkau berikan kami lingkungan yang baik, berteman, bersahabat dengan sahabat yang baik. Sebuah kenikmatan yang mungkin diinginkan oleh orang-orang di luar sana. Posisi kami hari ini, pekerjaan kami hari ini adalah pekerjaan yang diinginkan oleh banyak orang. Tapi Engkau berikan pekerjaan itu kepada kami, Engkau amanahkan kepada kami. Berarti Engkau sangat mencintai kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang pandai bersyukur. Jangan jadikan kami hamba-hamba yang kufur. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami. Dosa sengaja, tidak sengaja, dosa terang-terangan maupun dosa sembunyi-sembunyi, dosa besar maupun dosa kecil. Ya Allah, mulut kami pernah menyakiti orang lain, mata kami tajam pada orang. Ya Allah, tangan kami pernah yang mengambil yang bukan punya kami. Seluruh badan kami ini banyak dosanya. Maafkan ya Allah, ampunkan seburuk apapun masa lalu kami. Hapuskan catatan keburukan kami, agar kami ganti dengan catatan kebaikan kami. Ya Allah, ya Rabbana, maafkan kami di hadapan manusia. Kami sembunyi-sembunyi melakukan dosa, tapi di hadapan Engkau kami terang-terangan berbuat dosa. Ya Allah, alangkah hina diri kami. Engkau baik kepada kami. Engkau tutup rapat dosa dan aib-aib kami. Kalau Engkau buka aib kami, mungkin tidak ada orang yang mau berteman dengan kami, tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan kami. Ya Allah, mudah-mudahan kami menjadi hamba yang mendapatkan ampunan-Mu dan pulang menghadap-Mu dalam keadaan bersih tanpa membawa dosa sedikit pun. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dua dosa ayah kami, dosa ibu kami. Kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihi kami. Bagi mereka yang masih hidup, tuntut langkah mereka selalu berada di jalan-Mu. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, selesaikan masalahnya, jadikan sisa usianya selalu dekat dan taat kepada Engkau. Kalau ada ayah ibu kami yang sudah meninggal, ya Allah, kami rindu bertemu dengannya. Titip salam ke ayah ibu kami di alam sana. Lapangkan kuburnya, kurangi hisabnya, jadikan kuburnya taman-taman surga. Kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami kelak di dalam surga-Mu. Ya Allah, ampuni juga guru-guru kami yang dengan usaha beliau kami bersabar dalam kondisi kami hari ini. Ya Allah, ya Rabbana, kalau ada di antara kami punya masalah, selesaikan masalah kami. Kalau ada di antara kami punya doa belum dikabulkan, kabulkan doa kami. Kalau ada di antara kami sedang sakit, keluarga kami sakit, angkat penyakit-penyakit itu, ya Allah. Kalau ada di antara kami belum tersentuh hatinya berbuat baik, belum tersentuh hatinya untuk salat, belum tersentuh hatinya untuk istiqamah pergi mengaji, maka kami angkat tangan kami, sentuh hati kami, ya Allah. Berikan kami hidayah, berikan keluarga kami hidayah, berikan sahabat kami, teman-teman kami hidayah, sehingga sama-sama mengaji kami, sama-sama ke masjid kami, sama-sama mengingatkan untuk beribadah kami, bersama kami di dunia, bertetangga kelak kami di surga. Ya Allah, ya Rabbana, kalau ini hari-hari terakhir kami hidup di dunia, yang Engkau akan cabut nyawa kami, yang kami tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Ketika kami wafat, posisi kami akan digantikan oleh orang lain. Berebut orang menggantikan kami. Orang-orang di sekitar mungkin ada yang menangis, ada yang tidak menangis.
3 hari mungkin mereka sudah melupakan kami. Foto kami hanya yang terpajang di rumah kami. Kalau itu yang terjadi nanti, ya Allah, alangkah rugi kami selama hidup di dunia mencari perhatian manusia. Karena perhatian manusia itu akan hilang seketika ketika kami pun meninggal dunia. Maka hari ini fokuskan kami hanya mencari perhatian-Mu, beribadah hanya karena-Mu, melakukan apapun ibadah hanya ingin mengharap balasan dari-Mu. Maka ya Allah, kalau kami nanti wafat, ringankan sakit sakaratul maut kami. Kalau nanti Kau cabut nyawa kami ketika kami sujud, cabut nyawa kami ketika kami baca Quran, jangan cabut nyawa kami ketika kami bermaksiat. Ya Allah, kalimat terakhir dari lisan kami, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kami pulang, ya Allah, dosa kami banyak, belum sempat kami taubati. Sementara amal kami sedikit, yang itu pun banyak kurangnya. Tetap terima kedatangan kami, ya Allah. Tetap terima kepulangan kami. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu, bertemu dengan Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berbuat tali persaudaraan di antara kami, berbuat tali persatuan dan kesatuan di antara kami. Kalau ada masalah, lapangkan hati kami menyelesaikannya. Jadikan kami orang-orang yang menjadikan masalah besar jadi kecil. Masalah kecil tidak akan pernah kami masalahkan. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang memutus masalah, melanjutkan persaudaraan. Jangan jadikan kami orang yang memutus persaudaraan hanya gara-gara sebuah permasalahan. Hanya kepada Engkau kami bermohon, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Istiqamahkan kami, taat kami ya Rabb, sampai kelak kami menghadap-Mu dan berpulang untuk selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin.